Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat bergabung kembali pada mata kuliah Teknik Riset Operasi. Kali ini dengan materi waiting lines atau antrian, dengan pembahasan pengertian tentang waiting list, studi kasus, dan penyelesaian studi kasus dengan menggunakan aplikasi POM for Windows. Selamat mengikuti. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita ke studi kasusnya, kita juga perlu mengetahui apa itu model waiting lines atau antrian ini, ya. Model ini digunakan untuk menciptakan model antrian yang menguntungkan bagi produsen atau meminimumkan biaya dan sekaligus menguntungkan bagi konsumen, artinya mengurangi atau meminimumkan waktu menunggu bagi konsumen. Macam model antrian antara lain yang A adalah single channel, single phase. Kemudian yang B single channel, multi pass. Kemudian C multi channel, single pass. Kemudian D multi channel, multi pass. Agar lebih mudah dalam memahami materi waiting lines atau antrian ini, disiapkan sebuah studi kasus, ya. Di sini studi kasusnya yaitu manajer sebuah restoran yang cukup sukses akhir-akhir ini merasa prihatin dengan panjangnya antrian. Beberapa pelanggannya telah mengadu tentang waktu menunggu yang berlebihan. Oleh karena itu, manajer khawatir suatu saat akan kehilangan pelanggannya. Analisis dengan teori antrian diketahui tingkat kedatangan rata-rata pelangganan selama periode puncak adalah 50 orang per jam. Sistem pelayanan satu persatu dengan waktu rata-rata 1 orang 1 menit. Yang menjadi pertanyaannya adalah yang pertama, tingkat kegunaan bagian pelayanan restoran. Yang kedua, jumlah rata-rata dalam antrian. Kemudian yang ketiga, jumlah rata-rata dalam sistem. Kemudian yang keempat, waktu menunggu rata-rata dalam antrian. Dan yang kelima, waktu menunggu rata-rata dalam sistem. Selanjutnya, bagaimana menyelesaikan kasus ini menggunakan POM for Windows. Yang pertama-tama tentunya buka aplikasi POM for Windows-nya. Setelah dibuka, selanjutnya pilih modul, kemudian pilih waiting line, selanjutnya pada file pilih new, kemudian pilih single channel system. Selanjutnya pilih atau ketik judulnya, misalkan layanan antrian. Kemudian pada cost analisis pilih no cost. Artinya ketika biaya akan diperhitungkan dalam menentukan antrian. Setelah itu pilih OK. Kemudian
kita isikan datanya sesuai dengan kasus di sini yang akan kita pecahkan. Dalam hal ini arrival rate ya isikan dengan 50. Kenapa 50? Ya, karena tingkat kedatangannya adalah 50 orang per jam. Kemudian untuk service rate isikan 60. Maksudnya tingkat pelayanan 60 karena setiap orang dilayani selama 1 menit. Jadi dalam 1 jam tingkat pelayanannya adalah 60 ya. Kemudian untuk number of server ini diisi 1, sudah nggak usah dirubah lagi, langsung begini aja karena memberikan pelayanan hanya 1 orang, memberi pelayanan hanya 1 orang. Setelah itu pilih solve. Nah, dari output yang dihasilkan form ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kegunaan bagian pelayanan restoran adalah 83. 83 ya, 83% maksudnya. Kemudian yang kedua, jumlah rata-rata dalam antrian, yaitu average number in the queue ya 4,17. Yang C atau 3, jumlah rata-rata dalam sistem. Rata-rata dalam sistem adalah 5. So, maksudnya 5 orang ya. Kemudian yang keempat, waktu menunggu. Rata-rata dalam antrian adalah 0,08 jam atau 5 menit. Yang kelima adalah waktu menunggu rata-rata dalam sistem. Ya, adalah 0,1 jam atau 6 menit. Nah, bagaimana kalau ditampilkan dalam bentuk grafiknya? Tinggal dipilih yang poin ketiga ini, pilihan ketiga yaitu graph of probabilities. Klik. Nah, ini hasil grafiknya. Sampai di sini berarti studi kasus ini sudah terselesaikan. Biar lebih paham, selanjutnya ada tugas. Sebuah SPBU memiliki 2 pompa pengisian BBM yang dapat melayani masing-masing 25 kendaraan per jam. Jika rata-rata kedatangan pembeli per jamnya adalah 40 kendaraan, maka hitunglah. Pertama, tingkat kegunaan bagian pelayanan pom bensin tersebut. Yang kedua, jumlah rata-rata kendaraan dalam antrian. Yang ketiga, jumlah rata-rata kendaraan dalam sistem. Yang keempat, waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam antrian.
Dan yang kelima adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam sistem. Akhirnya sampai di sini dulu materi untuk waiting lines ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi berikutnya. Sehat, sukses selalu buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.